Selamat datang di segmen Ternyata Aku Tenryubito ya. Kali ini Dewan Dunia akan ngomongin seputar Monkey D. Dragon. Akan ada beberapa poin-poin pertanyaan yang akan kita bahas menyangkut atau mengenai sosok Monkey D. Dragon. Nah, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan yang pertama ya, yaitu Marijoa terbakar. Siapakah pelakunya? Wah, ini gimana, Sen? Jadi untuk video ini pembahasannya basicnya itu kita kembali ke chapter 1149. Jadi di akhir chapter 1149, jadi pas itu tuh momen dimana Imu merasuki Gunko ya pada saat itu. Jadi kita baru tahu Imu itu memiliki kekuatan iblis, terus dia bisa merubah Dori dan Brogy menjadi iblis juga. Dan ada salah satu poin yang sangat-sangat mencuri perhatian dari akhir chapter tersebut. Jadi pada saat itu Imu ketika masuk ke tubuhnya Gunko, dia itu memberitahukan kepada para kesatria suci jika Marijoa dilalap oleh api ya pada saat itu. Jadi Imu mengatakan kalau misalkan Marijoa sedang diserang, dan ketika chapternya keluar banyak yang berteori ulah siapakah itu, dan banyak yang menyangkutkan jika sekarang waktunya Wong Tulus tampil. Anjay. Siapa kamu Wong Tulus itu? Jadi banyak yang berspekulasi kalau misalkan ya siapa lagi ya yang belum diperlihatkan beraksi sampai sekarang kan Dragon, cuma Dragon. Betul, Jadi betul. banyak yang bilang sekarang waktunya Dragon tampil ya, dia waktunya beraksi. Jadi banyak yang berteori kalau itu adalah ulah dari Dragon gitu. Oh, Dragon atau pasukan revolusi ya? Iya, soalnya gini, pada saat kejadian itu terjadi, itu kan waktunya udah beberapa hari setelah Sabo kembali ke Kamabaka Kingdom ya. Dan pada saat itu kan, jadi banyak yang berteori mengapa orang itu adalah Dragon, karena pada saat itu Sabo memberikan informasi kepada pasukan revolusi yaitu Dragon dan juga Ivankov. Pada saat itu kan Marijoa sedang kekosongan kekuatan. Oh iya, betul. Cuma ada bahkan yang turun langsung itu Sakazuki ya pada saat itu. Pada saat Kuma memberontak di Marijoa kan yang turun Sakazuki langsung. Artinya pada saat itu pasukan revolusi mungkin mengetahui kalau misalkan Marijoa sedang kekosongan kekuatan, yaitu tidak adanya para kesatria suci. Dan memang pada saat itu kesatria suci kan beberapa, setengahnya kan pergi ke Elbap. Iya. Ada Somers, ada Killingham, ada Gunko, dan ada Shamrock. Dan pada saat itu kan Shamrock disuruh kembali ke Marijoa oleh Imu ya pada saat itu, karena ada rapat mendadak ya mungkin karena serangan tersebut. Nah, kalau menurut lu sendiri siapa yang pantas menyerang melalap ini? Bahasanya soalnya Marijoa dilalap oleh api. Wah, ini gue ketika mendengar hal itu ya, jadi keinget vibe-nya itu kayak Bandung Lautan Api ya nih, kayak satu kota itu terbakar ya. Ya kalau secara gini ya, siapa sih ibaratnya entitas yang berani membakar Marijoa anjir? Ibaratnya kita Luffy di Enies Lobby aja ya, ketika membakar bendera world government itu udah geger banget ya kan, efeknya udah sedahsyat itu kan. Iya, nah langsung Buster Call. Nah ini dengan sadar gitu ya, siapa sih sosok yang seberani itu sampai berani membakar seluruh Marijoa? Ya gue juga sepakat sih, itu pasti dari pasukan revolusi ya. Karena kalau dilihat dari aspek bajak laut kayak misalkan Akagami atau Kurohige atau Luffy itu sendiri kayaknya nggak punya alasan spesifik untuk membakar Marijoa di waktu itu ya. Dan yang paling mungkin ya mungkin emang momentum yang ditunggu-tunggu oleh Monkey D. Dragon sebagai kepala pasukan revolusi ya paling make sense itu pasukan revolusi sih. Gue juga setuju sih. Iya, jadi teorinya juga diperkuat dengan dilalap oleh api. Sementara seperti yang kita tahu sekarang di dunia One Piece yang memiliki kekuatan api ya hanya Sabo, Merah Nomi. Dan kalau misalkan Akainu kan lava ya, tidak menimbulkan kebakaran yang terlalu, dan lebih tepatnya itu kepada Sabo. Tapi ada beberapa fans juga yang mengatakan itu adalah ulahnya Kurohige. Jadi Kurohige itu menyerang Marijoa. Dan Anime Multiverse juga pernah membuat postingan untuk masalah ini. Jadi Marijoa terbakar ternyata sudah disepil dari tahun 2019. Jadi pada saat itu ada salah satu publisher game yang ini. Jadi dia tuh pengen mengadaptasi One Piece ke dalam game. Dia kan langsung konsultasi sama Oda Sensei sendiri. Pada saat itu sudah dijelaskan bahwa Marijoa akan terbakar oleh seorang sosok. Sosoknya itu digambarinya gede.
pada saat itu gue nggak tahu itu iklannya atau cuplikan dalam gamenya. Oh. Jadi ada salah satu misi di gamenya itu seperti itu, menyerang Wah. Marijoa anjir. Dan kita nggak tahu itu kelanjutan gamenya gimana ya, karena setahu gua gamenya juga gua nggak tahu namanya, karena ini tuh berita yang gua dapetin dari Twitter, dari PewPies. Itu gamenya nggak jadi dirilis atau gimana, gua lupa ya. Pokoknya udah di-spill dari 2019 dan sekarang di 2025 baru kejadian. Ternyata memang benar Marijoa diserang. Memang kan Marijoa itu sudah pernah diserang sebelumnya oleh Emmet ya pada saat 200 tahun yang lalu ya. Dan sekarang diserang lagi. Jadi banyak fans yang berteori kalau misalkan jika bukan Dragon itu pasti ulah Kurohige. Tapi kalau dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan oleh chapternya sendiri ya, yang paling make sense itu diserang oleh pasukan revolusi ya. Kalau misalkan gini, kalau misalkan pasukan revolusi nyerang ke Marijoa, berarti pasukan revolusi nggak ada capeknya nih. Ya, mereka kan habis nyerang referee, beberapa minggu setelahnya langsung nyerang lagi ya. Berarti emang ini sih ya, kalau secara alasan paling make sense memang pasukan revolusi ya. Tapi kalau memang kayak gitu mungkin ada sesuatu yang dilihat oleh Monkey D. Dragon ya, bahwa selama ini kan Monkey D. Dragon itu lebih ke mapping doang Sen, kayak nyari-nyari celah, nyari-nyari kesalahan, kayak ibaratnya memerdekakan kota-kota kecil ya kan. Tapi kan di satu sisi juga itu momen-momen di mana Monkey D. Dragon ini ingin melihat itu ya, momen mana yang paling pas untuk menyerang langsung Marijoa. Nah, seperti poin pembahasan yang pertama kita kan, di satu sisi itu tuh karena Marijoa sedang kekosongan kekuatannya, karena kan kita tahu Holy Knight seperti yang tadi disebutin itu sedang mengemban misi untuk menculik anak-anak Elbap ya kan, kalau nggak salah ya. Nah, jadi kan, pertanyaannya di momen itu Sen, kemana para Gorosei dan Fingerland Garling yang sudah menjadi Gorosei itu kayaknya kemana ya? Enggak, soalnya waktu itu ini juga bertepatan kalau misalkan kejadiannya itu kan di chapter 1149 itu setelah Egghead dan timelinenya itu udah masuk ke Elbap ya. Jadi pada saat itu ya memang Gorosei sudah kembali ke Marijoa dan Garling itu sudah diangkat menjadi Gorosei pada saat kejadian itu ya. Jadi sekarang kekuatan dari pemerintah dunia sendiri yang menjaga Marijoa ya masih ada Gorosei, cuma Holy Knight-nya kekurangan setengah karena setengahnya lagi di Elbap. Iya betul gitu ya. Oh, berarti itu tuh kondisinya sudah ada Gorosei tapi tetap masih kewalahan berarti ya? Iya, soalnya gini, Imu tuh cuma ngomong Marijoa dilalap api aja. Sudah ngomong seperti itu, terus kan kata-kata terakhir Imu di chapter itu kan dia mengatakan Mu akan menunjukkan bagaimana dewa bekerja kan seperti itu. Terus kan chapternya berakhir ya. Jadi untuk Marijoa terbakar itu cuma disepil cuma sampai di situ dan sekarang sudah 1156 belum dijelaskan lagi. Iya. Itu kita masih harus menunggu. Jadi ini masih benar-benar menjadi misteri besar dan karena tema dari video ini adalah kapan waktu yang pas Dragon muncul ya mungkin itu adalah ulah dari Dragon ya. Iya, ini udah panggungnya Dragon sih. Ini kocak banget ya. Gue tuh berpikirnya ya Dragon dulu yang dikasih panggung, baru sosok kayak Rock Disebek. Ini malah Rock Disebek dulu yang dikasih clue yang banyak ya. Sedangkan Dragon masih belum ada pergerakan anjir. Dragon masih meeting. Tapi kocak banget ya. Im Sama itu seharusnya nggak manggil Holy Knight ya. Ketika Marijoa itu dilalap api, harusnya Im Sama itu manggilnya Damkar anjir. Iya. Kocak banget Im Sama ya. Tapi gue penasaran Sen, secara rata gitu ya, hierarkinya gitu ya, itu lebih tinggian Holy Knight atau Gorosei? Gorosei dong. Oh, tetap Gorosei ya. Jadi setelah Saturn mati itu kandidat yang jadi ketika 5 Gorosei ada kekosongan posisi, Im Sama itu tidak ngambilnya dari Cyberpol, tidak ngambil dari Angkatan Laut, otomatis dari Holy Knight karena memang hierarkinya itu Im Sama, Gorosei baru Holy Knight. Oh, gitu. Berarti memang dari Holy Knight dulu ya? Iya, dan setelah Holy Knight kan Cyberpol. Kalau misalkan Angkatan Laut itu seperti subjenis aja, subjenis kekuatan tangan-tangannya pemerintah dunia. Tapi kalau misalkan memang agen pemerintah dunia asli mah cuma Cyberpol, Holy Knight itu langsung di bawah pemerintah dunia. Jadi pemerintah dunia kalau misalkan merintahin angkatan laut itu masih bisa dibantah oleh angkatan laut kalau misalkan Fleet Admiralnya tidak setuju. Gitu. Makanya kan ketika Anime Multiverse bikin perjalanan hidup Akainu kan judulnya kan orang yang berani memarahi Gorosei karena pada saat itu
Fleet Admiral tidak sejalan dengan Gorosei. Oh iya betul. Makanya Ya. Gorosei dimarahin sama Akainu. Iya. Oh berarti emang punya hak ya, punya hak tersendiri ya. Oh keren juga, gue justru baru tahu anjir. Untung gue nanya ya kan. Ya, berarti untuk Kita lanjut ya. kita lanjut untuk pertanyaan atau poin yang kedua ya. Apa yang Dragon tunggu selama 20 tahun? Nah, ini nih Dragon itu kan dikenal sebagai bapak yang AFK ya. Ini 20 tahun itu ngapain aja sih yang ditunggu tuh apa sih? Kayak DPR ya, meeting terus. Jadi pasukan revolusi itu kan berdiri 2 tahun setelah eksekusi Goldie Roger ya. Itu artinya 20 tahun, sudah 20 tahun timeline yang sekarang pasukan revolusi itu sudah berdiri. Nah, ketika makin kesini kan flashback, apalagi di flashback Kuma akhirnya kita mengetahui awal bagaimana pasukan revolusi terbentuk ya. Iya, Ternyata Dragon adalah mantan angkatan laut, kita baru tahu. Terus kan dia membentuknya dengan Ivankov segala macam, dan ketika baru terbentuk pasukan revolusi memang pergerakannya itu masif aslinya. Jadi banyak tersebar di seluruh dunia. Pasukan revolusi itu Dragon itu terkenal dengan pasukan kemerdekaan tadinya ya, karena memang membantu wilayah-wilayah yang ingin merdeka melawan kerajaan tiran, dan setelah itu semakin membesar dan berganti nama menjadi pasukan revolusi. Dan ada satu yang unik dari pasukan revolusi. Apa tuh Sen? Seperti yang kita tahu sekarang, Jolly Roger-nya pasukan revolusi itu merah. Betul. Ketika masih pasukan kemerdekaan, kalau PKI di dunia nyata itu Palu Arit. Oh iya betul. Ya. Kalau pasukan revolusi gergaji sama pedang nih. Oh gergaji sama pedang. Iya. Wow. Jolly Roger-nya. Betul ya. Kalian bisa lihat di flashbacknya Kuma ketika pertama kali Kuma bertemu dengan Dragon, di situ kan ada Jolly Roger pertama pasukan kemerdekaan. Iya. Itu gergaji sama pedang. Oh. Jadi itu Oda kayak bikin, aduh kalau misalkan Palu Arit terlalu mencolok ya, terlalu mencolok. Jadi diganti sama itu, seakan-akan memang pasukan revolusi ideologinya kayak komunis sendiri. Iya. Kayak gitu aja. Tapi emang setuju sih ya, komunis itu kan dia melawan penindasan, ideologi dasar komunis itu ya. Nah, dan tadi kan kita bertanya-tanya apa yang Dragon tunggu ya selama 20 tahun. Jadi gini, fokusnya pasukan revolusi menurut gua, mengapa pasukan revolusi itu pergerakannya tidak terlalu kita lihat ya. Karena memang Oda Sensei-nya sendiri tidak memperlihatkan secara terang-terangan, maksudnya tidak memperlihatkan semua pergerakan pasukan revolusi. Tapi setiap pasukan revolusi dikasih panggung dalam ceritanya, itu pasti pasukan revolusi melakukan banyak pergerakan. Ketika kemunculan Dragon, memang pada saat itu menolong Luffy ya ke Lockdown. Dan pada saat itu memang kan kita sudah tahu Sabo dan juga Koala udah besar ya pada saat itu, dan pasukan revolusi sudah semakin besar juga. Kemudian kemunculan Dragon di Water Seven. Iya, ada pada saat itu kan anak buahnya laporan ke Dragon, kita berhasil membantu satu wilayah di West Blue untuk merdeka. Gue lupa Centaure ya, perasaan gue itu negaranya ya. Berarti kan itu pasukan revolusi kan. Jadi kalau bajak laut fokusnya itu ke Lovedale. Kalau pasukan revolusi itu tidak di dunia baru saja, bahkan ke seluruh Grand Line. Iya semua ya. Semua. Kalau misalkan itu harus dimasukin ke cerita, wah mau kapan tamatnya One Piece? Tamat anjir, sampai yang flashbacknya Kuma Genie itu kan. Ya kan tugasnya ini gitu, jadi kayak Genie tugasnya ke mana, ini Ivankov kemana, kan, Kuma juga kemana. 4 kapten kan, 4 komandan pasukan revolusi kan, mereka memegang atau memimpin 4 wilayah lautan. 4 penjuru angin ya, iya 4 penjuru angin. Dan juga itu kan semua kan, semua di itu. Dan juga kalau yang ini, yang harusnya kita dikasih tahu momen pasukan revolusi yang penting, tapi tidak dikasih tahu oleh Oda, ketika Kurohige nyerang Baltigo, itu harusnya dianimasikan aja. Oh harusnya ya, benar harusnya ya? dong. Kita cuma tahu ketika Nami membaca berita ngasih tahu ke Luffy bahwa Kurohige menyerang Baltigo, dan setelah itu kan pasukan revolusi pindah ke Kamabaka. Itu kan harusnya dimasukin ke dalam cerita, tapi hanya di berita saja. Iya anjir. Oh ya, nggak terlalu penting. Tapi dari flashback Kuma akhirnya kita tahu Sen, yang waktu Kuma itu ingin ini melawan raja yang otoriter itu kan, yang mungkin Bekori. Ya yang dirasengkan sama Kuma itu kan ya kan. Ya mungkin gambarannya ya seperti itulah tindak tanduk pasukan revolusi ya kalau digambarin ini ya. Jadi gini, menurut gua Oda tuh ini ya, One Piece itu di luar ekspektasi Oda Sensei. Oh bisa jadi, gue setuju sih. Jadi gini, Dragon kan karakter penting, tapi kurang dapat panggung. Iya. Karena Oda ngebuat setiap karakter yang bertemu dengan Mugiwara itu selalu hype. Iya sih, betul ya. Ya, dari karakter sampingan aja lah, kayak misalkan
terlalu banyak karakter hype lah. Kayak Oden, Roger, lah semua anjir. Bahkan topi jeraminya saja tertimpa oleh nama-nama yang lebih besar, bahkan itu adalah karakter sampingan. Anjir. Betul, gue setuju. Gue punya satu nama, Sen. Siapa? Trafalgar Law, anjir. Nah, betul. Ini fakta juga. Iya. 5 kali polling dunia, Law itu selalu ada di 5 besar. Nah. Bahkan dia pernah menggeser Zoro. Iya. Makanya gue kan gini ya, Trafalgar Law itu ya mungkin ya sama kayak para Worst Generation lain lah kalau tidak mendapatkan hype ya. Tapi kan Law ini jujur ya kayak fans-fans One Piece ya kayak di Naruto aja anjir. Orang itu ya dengan sadar, dengan pedenya pakai baju Law anjing. Padahal kan aduh kalau bukan Law itu ya lucu banget, kocak banget anjir. Kalau yang hitam waktu di Pang Hazard keren. Kalau itu masih oke. Yang kuning. Yang kuning itu anjir kocak banget ya. Jadi sebesar itu loh influence-nya Law ya. Pertama ya kalau menurut gue pribadi ya. Pertama dari nama Trafalgar di Waterloo keren. Kedua dari backstory-nya yang kematian Rocinante tuh. Emang itu pasti kena banget sih. Momen itu pasti kena banget ya. Ya terus secara buah iblis OP-OP Nomi ya. Terus secara karakteristik karakternya itu emang memikat sih Sen. Jadi emang kayak menarik untuk dilihat gitu. Iya, menarik untuk ditunggu bahkan. Iya, menarik untuk ditunggu tindak selanjutnya. Dan jujur di Wano, menurut gua Toei itu lebih pro ke Law anjir. Soalnya animasi Awakening OP ketika Krum dan juga ketika Gear sama Kurohige itu lebih bagus daripada Gear 5 Luffy versus Kaido menurut gua. Betul anjir. Justru gue waktu di Law ya, gue tuh termasuk yang jealous anjing, cemburu sama Law. Scene Law bareng sama Robin tuh anjing terlalu banyak anjir. Nah, selain Law, kita jadi Rocinante, Corazon. Ya kan tadi ngomong ketika Corazon yang munculnya hanya di flashbacknya Law. Iya. Gue itu pernah bikin baju namanya itu Corazon ya karena memang gue senang sama Rocinante. Itu cuma muncul di flashbacknya Law tapi punya influence untuk fans segitu gedenya. Iya gitu. Betul ya. Dan ini Doflamingo. Iya Doflamingo aja. Harusnya kalau misalkan anime lain Dovi sudah kalah dimasukin Impel Down itu udah selesai harusnya. Iya, selesai. Sampai sekarang Cross Guild muncul. Akankah Dovi keluar dari Impel Down? Ya kan? Betul. Gitu. Calon-calon anggota Cross Guild pasti ada Doflamingo. Ada. Apalagi yang waktu scene Doflamingo dibacain berita sama Suru tuh ya. Iya. Ya kan? Yang Doflamingo tuh setiap ucapannya Doflamingo itu udah kayak sabda bajak laut aja. Nah, bahkan memunculkan teori. Iya, memunculkan teori kan kayak anak-anak yang melihat perang berbeda dengan anak-anak yang hidup nyaman, ini itu segala macam. Yang waktu disuruh juga kan ternyata Doflamingo itu mengetahui rahasia di Marijoa. Ini keren banget. Kan Dovi yang ngomong ada harta terbesar di Marijoa. Semenjak itu banyak teori apa sih harta terbesarnya. Jadi penasaran. Itu kan gara-gara Dovi ya. Tapi kan harusnya eksistensinya itu udah selesai. Tapi sampai sekarang masih ditunggu. Dovi itu masih benar-benar ditunggu. Banyak fans itu berharap kalau misalkan Dovi itu bisa keluar dari Impel Down. Iya betul sih anjir. Emang sekeren itu sih, karismatik banget Dovi ya. Tapi kadang-kadang jangankan Law, jangankan Doflamingo ya. Gimana ya, sosok Senor Pink aja itu impact-nya gede banget anjir. Betul banget ya kan. Kelas Senor Pink loh anjir, yang secara visual ini kayak apaan ya kan. Tapi ketika flashbacknya jujur ya sedihnya sampai sekarang sih anjir, karena itu sedihnya relate loh. Ini ibaratnya kelemahannya laki-laki itu ya karena ketika dia mencintai seorang ya tragis banget sih flashbacknya Senor Pink. Makanya gue kalau anime multiverse live ya kan banyak yang nanya, bang scene paling sedih lu di One Piece apa? Jawaban gue masih sama guys, nggak akan berubah ya. Itu flashbacknya Senor Pink anjir. Iya bahkan ya gitu kita kembali ke Dragon ya. Jangankan Dragon, semua karakter yang pernah bertemu dengan topi jerami atau tidak bertemu sekalipun ya dimunculkan dalam cerita itu pasti hype. Hype-nya itu nggak akan mati loh. Betul. Makanya Oda itu menurut gua karena tadi gua bilang One Piece itu di luar ekspektasi Oda Sensei. Jadi Oda Sensei itu masih kebingungan nih. Tuh mau munculin Dragon di mana? Soalnya munculin siapapun pasti jadi hype gitu. Jadi kayak secara cerita itu melebar aja. Iya, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa One Piece tidak tamat-tamat ya. Tapi kan yang sangat disayangkan kita juga harus menyadari Oda Sensei juga masih manusia biasa ya. Iya. Cuma kan kita yang sangat disayangkan seperti tadi harusnya penyerangan Kurohige ke Baltigo itu dianimasikan dong, dimunculkan dalam cerita lah. Nggak apa-apa lah jadi cover story nggak apa-apa. Kan kalau misalkan jadi cover story masih ada kemungkinan dianimasikan gitu. Tapi kan ini tidak sama sekali. Iya anjir.
Tapi banyak sih Sen kayak kejadian-kejadian besar yang gak dianimasikan kayak ini apa pertarungan antara Kujan lawan Akainu Iya, ya iya, kan maksudnya kan banyak juga kita ya. ini fokus ke pasukan Oh revolusi ya ya, yang pasukan benar-benar revolusi besar. juga Jadi kan ya. seperti tadi yang gue bilang selama Hmm. 20 tahun, kalau misalkan kita nuntut Oda harus menceritakan perjalanan pasukan revolusi, itu bisa jadi cerita tersendiri loh, bisa jadi franchise-nya One Piece mungkin Iya, ya. Soalnya 20 tahun aja. 20 tahun Dan ya. pasukan revolusi itu tidak diam gitu. Tidak diam justru ya gede banget sih efeknya ya itu kan efek-efek yang kerasa karena Dragon ini fokusnya bukan ke apa ya sesuatu yang besar ya secara global ya tapi kan memerdekakan desa-desa memerdekakan Iya, kota-kota ya kecil ya kan gitu. Fokusnya itu tidak seperti bajak laut. tidak seperti bajak Fokusnya itu laut. tidak hanya di lautan, di daratan juga menjadi fokus pasukan revolusi dan itulah fokus Oh utama pasukan iya revolusi. justru kebanyakan di pulau ya Iya, kalau di ini kan. jadi bener-bener menyeluruh satu dunia gitu. Kalau bajak laut kan laut ya lafte kan Iya gitu. Kalau ya. Dragon kan tidak anjir. Ya. Jadi ya gitu menurut gua Dragon itu selama 20 tahun kan ini pertanyaannya tadi mengapa Dragon Eh, tunggu selama 20 tahun apa yang ditunggu sama Dragon selama 20 tahun ini itu? yang menjadi menarik tuh kita kan penasaran kenapa selama 20 tahun Dragon itu tidak diperlihatkan sedikit pun oleh Oda Sensei. Tadi kita sudah jelaskan, tapi apa sih yang ditunggu oleh Dragon selama 20 tahun sedangkan ketika dia membentuk pasukan revolusi tujuannya sudah ingin menggulingkan pemerintah dunia. Tapi gue punya jawaban lagi sih. Gimana tuh? Jadi kenapa harus 20 tahun ya? Kenapa harus nunggu selama itu? Kalau menurut gue mah Dragon itu nunggu umurnya Luffy juga sih Sen. Kalau menurut gue ya. Jadi ketika Dragon ini ingin beraksi yang skala atau impactnya gede banget. Itu ya ketika Luffy udah bener-bener siap anjir. Ya bayangin kalau Luffy masih kecil Dragon bikin ulah rusuh kan. Ya otomatis secara tidak langsung eksistensi Luffy juga ikut terancam sih. Iya, seperti ucapannya ya. Iya, anak adalah kelemahan orang tua. Jadi ketika misalkan ya, Luffy itu sudah jadi Yonko. Luffy sekarang sudah diketahui bahwa dia adalah Sun God Nika ya kan, gear 5-nya ya kan. Nah, ketika Dragon mau all out gitu ya, menyerang Marijoa, yaitu justru Luffy ini yang tadinya jadi kelemahan sebagai orang tua, justru malah jadi kekuatan tambahan tersendiri buat pasukan revolusi anjir. Iya, itu masuk akal. Tapi kalau misalkan jadi anime multiverse kan kalau kalian udah nonton Dalang di Balik Perang Puncak ya, 1 tahun kepergian Roger, mengapa Dragon menunggu selama 20 tahun? Iya. Karena itu adalah rencana yang dia buat dengan Roger ya. Kita membuat sebuah teori dan kalian bisa tonton Iya betul, fullnya di menarik situ. banget sih video itu. Tapi gue spill mengapa gue bikin video itu karena memang pada saat itu Dragon kan hadir di eksekusinya Roger ya, dan setahun setelahnya itu 2 tahun setelahnya dia membentuk pasukan revolusi. Jadi pada saat itu memang salah satu orang yang ditemui oleh Roger sebelum dia mati itu Dragon. Iya Dragon ya. Salah satu orangnya, dan memang Dragon itu mengetahui semua rahasia mengenai Sun God Nika, mengenai Gomu Gomu no Mi. Dragon itu sudah tahu dari dulu. Pada saat, jadi dia itu memang menunggu Luffy sampai dia membangkitkan Sun God Nika karena memang itu adalah rencana yang sudah dia buat dengan Roger dan juga ex Roger Pirates. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi kalian kenapa gue ngomong Roger itu ada hubungan dengan Dragon ya, kalian kalau menonton semua episodenya kalian udah tahu lah, apalagi kalau misalkan kalian nonton video yang tadi gue jelasin Dalang di Balik Perang Puncak. Mengapa? Karena pada saat di Sabaody saja Kuma itu bertemu dengan Rayleigh. Ketika Kuma mengatakan dia melakukannya atas nama pasukan revolusi, Rayleigh kan tidak masalah ya. Iya betul. Jadi kan dan pokoknya kalian kalau misalkan nonton video itu kalian bisa ngerti mengapa Dragon menunggu waktu selama 20 tahun. Itu Dragon itu aslinya dia itu tidak gini loh, tidak apa ya, menganggap Luffy itu bener tadi sebagai kekuatan tambahan. Iya, tambahan. Gitu. Karena gue juga kan ada salah satu narasi atau omongannya Dragon ketika di Water Seven kan dia selalu ngomong lakukanlah apa yang kau inginkan. Ya, waktu dimana kita bertemu akan tiba pada saat itu. Dan memang karena Dragon itu menunggu sampai Sun God Nika bangkit. Dan ada yang ngomong Gomu Gomu atau Hito Hito no Mi Shanks bawa ke desa Fusa untuk Ace. Gue itu menolak teori tersebut karena memang Hito Hito no Mi itu memang untuk Luffy. Ya. Karena memang itu adalah rencana Dragon, rencana Roger dan juga seluruh ex Roger Pirates. Ya bahkan kalau menurut gue mah Garp juga tahu rencana itu loh.
Iya, ya, Ya kan? iya makanya harus nonton Dalang di Balik Perang Puncak. Itu kita jelasin siapa saja orang-orang yang ditemui Roger selama 1 tahun sebelum dia menyerahkan diri. Salah satunya adalah Garp, itu ada Dragon, ada Shanks, dan seluruh ex Roger Pirate, termasuk Gaban, Rayleigh, dan juga Crocus ya. Itu. Makanya gini, ketika Garp itu sering ngomelin Luffy kan ya, gara-gara si Akagami itu kamu jadi ingin jadi bajak laut ya kan. Iya. Aslinya mah ya Garp juga emang tahu ya kan skenario Seng ketemu sama Luffy, skenario ibaratnya Luffy sampai memakan Gomu-Gomu yang diketahui sebagai Hito-Hito ya kan. Nah terus itu juga mungkin jadi alasan kenapa waktu di Water Seven ya Garp itu nge-spill nama ayahnya Luffy. Jadi supaya Luffy dan krunya itu tahu ya bahwa oh sosok ayahnya Luffy itu gerakannya kayak gini ya. Jadi kan ya bayangin kalau Luffy sampai ini nggak tahu kan. Jadi kan Luffy kan meskipun dia itu polos terkesan bego gitu ya Luffy itu ya. Kayak masa bodoh gitu ya. Tapi kan dia pasti tahu oh bapakku nih kayak gini ya. Gerakannya pasukan revolusi apa segala macem ya. Jadi kayak info penting yang sengaja di spill sama Roger di momen itu anjir. Iya, jadi ketika nanti bertemu bersama bapaknya Luffy udah nggak kaget. Udah nggak kaget. Dan jadi salah satu alasan mengapa gua memang Roger kan bertemu sama Garp ya sebelum dia dieksekusi ketika di Impel Down ya pada saat itu, dan meminta Garp untuk merawat Ace ya. Dan salah satunya kan pada saat di video itu gue jelasin kalau misalkan Roger menceritakan semua rencana yang dia buat dengan Dragon dengan seluruh mantan krunya kepada Garp. Pada saat itu Garp juga mengetahui hal tersebut. Dan memang Garp juga mungkin setuju dengan tujuan Roger atau rencana dari Roger. Makanya ketika Sengoku protes, lagi-lagi keluargamu Garp, keluarga macam apa ini? Ketika Sengoku mengetahui Luffy membobol ke Impel Down, Garp itu ketawa dan dia ngomong, itulah cucuku, aku bangga. Dia malah bangga sambil ngomel itu ya. Itu. Jadi kalau misalkan mengapa Dragon menunggu sampai 20 tahun ya memang menunggu kebangkitan Sun God Nika ya, bukan menunggu Luffy, menunggu kebangkitan Sun God Nika. Mungkin Dragon juga mengetahui apa yang diketahui oleh Rocks, bahwa menghancurkan tanah suci harus dengan 2 kekuatan iblis ya. Mungkin itu. Jadi kalau pertanyaannya di antara S atau Luffy mungkin ya sebelum kelahirannya S sama Luffy itu kan jadi 2 anak ini nih calon-calon planning A, planning B-nya tuh yang mana ya kan. Tapi kan kalau kita lihat ya secara ideologi sejak kecil ya, Luffy itu apalagi dia punya prinsip yang sama kayak Roger ya. Nah justru S sebagai anaknya Roger itu malah punya ideologi yang tidak meneruskan tekad bapaknya aja. Bahkan ya kalau menurut gue sih ya yang gue nggak suka dari S ya, itu kok kenapa S itu mau jadi masuk ke kapalnya Shirohige, malah tujuan hidupnya S itu ingin menjadikan Shirohige sebagai raja bajak laut anjir. Jadi memang pergeseran plan ya. Ya mungkin emang bener plan paling cocok ya itu ya Luffy sih kalau menurut gue ya. Sebagai penerus tekadnya Roger anjir. Berarti untuk pertanyaan ini udah selesai ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya ya. Poin berikutnya, mengapa Dragon takut kepada Holy Knight? Wah, ini apakah Dragon itu takut atau gimana sih? Jadi ketika Sabo kembali dari Lulusia, Dragon itu menjelaskan semua tujuan dari pasukan revolusi itu berhasil untuk mendeklarasikan perang pada Tenryubito ya. Dan pada saat itu Dragon itu masih was-was, dia masih sedikit memikirkan salah satu alasan mengapa pasukan revolusi semuanya belum bertindak langsung menggeruduk Marijoa itu karena Marijoa memiliki Ksatria Suci ya. Oh, gitu. Waktu itu ya. Jadi aslinya bukan takut sih ya. Dragon itu bukan takut tapi lebih mempertimbangkan mungkin. Jadi Ksatria Suci kan ada 9 anggotanya. Dragon bisa mungkin mengatasi 1 atau 2 Ksatria Suci, tapi kan dia mikirin juga para komandannya ini setara atau belum dengan Ksatria Suci. Yang pasti kan Dragon sudah mengetahui kekuatan Ksatria Suci dong karena dia kan pernah di angkatan laut gitu kan. Jadi mungkin Dragon itu masih belum siap karena dia melihat komandan-komandan pasukan revolusi belum setara dengan Ksatria Suci ya. Ya jangankan komandan pasukan revolusi ya, kru topi jerami aja sampai sekarang nggak bisa loh ngelukain. Ya bisa ngelukain Ksatria Suci itu cuma kan Ksatria Sucinya regenerasi lagi dan Gaban juga sudah mengkonfirmasi satu-satunya cara untuk
melawan regenerasi para kesatria suci ya dengan Hosoku Haki. Iya, itu tingkat advance lagi ya. Iya, sampai sekarang kan belum ada yang dikonfirmasi sebagai pengguna Hosoku Haki di pasukan revolusi. Iya. Gitu. Ya kalau menurut gue masih lebih ke gini ya, takutnya kalau peperangannya itu melebar sampai melibatkan Holy Knight ya, Satria Suci ya. Takutnya itu jadi perang yang terlalu dini anjir. Jadi kayak Dragon itu memantik peperangan kecil itu ya skalanya ya jangan sampai jadi terlalu besar juga ya kan. Kayak sampai Sabo masuk ke ruangan Im Sama melihat Yokai Gorosei sama Im Sama juga itu di luar ekspektasi banget ya. Ya karena ibaratnya jangan sampai ya terjadi peperangan yang terlalu dini gitu Sen. Perang all in-nya gitu ya. Iya. Dan kita juga mungkin ini kembali ke poin yang tadi karena memang Dragon menunggu. Iya, menunggu momen yang pas. Karena memang dalang di balik perang puncak itu yang mendorong Luffy untuk membuka perang itu adalah Dragon Shanks ya. Mereka Iya, berdua akan mendorong Luffy untuk memulai perang dengan pemerintah dunia. Betul, karena memang mereka adalah orang-orang yang menuntun Luffy sampai sejauh ini ya. Nah, berarti kalau dari cerita pembahasan kita dari tadi ya, berarti emang bener kayak secara guru terakhirnya Luffy itu Gaban anjir. Iya, Jadi karena sebelum ketemu sama Gaban, sebelum diajarin Haki Advance mah ya belum selesai misi pengembangan project Luffy ini anjir. tapi kita juga nggak tahu ya soalnya tergantung Odanya sendiri. Oda akan mengeluarkan jenis kekuatan baru atau tidak ya. Soalnya kan itu kan kekuatan yang diajarin oleh Gaban adalah kekuatan untuk menghentikan kekuatan dari Holy Knight, bukan menghentikan kekuatan dari Imu Sama. Sementara musuh yang harus dihadapi oleh Sangan kayak Imu kan gitu. Imu kekuatannya lebih superior dari sekedar regenerasi. Dia memiliki kekuatan iblis ya. Mungkin Luffy benar mentor terakhir mah adalah Gaban sih, ya. Dan untuk final awakennya, final puncaknya ya mungkin Luffy sudah benar-benar 100% memahami kekuatan dari Sangan sendiri ya untuk mengalahkan Imu ya. Jadi dia tidak perlu belajar gitu. Dia sudah sadar kalau dia itu Sangan gitu. Ya, soalnya gini ya, di Wano Kuni sudah belajar Ryuo ya kan. Ibaratnya dunia perhakian ini apalagi sih yang belum dipelajari sama Luffy ya kan. Ya mungkin bisa jadi pemahaman atau kemampuan haki yang akan diajarin sama Gaban itu ya udah titik terakhirnya anjir. Tidak, soalnya gini, enggak, soalnya gini, kita kan pernah ngomong nanti akan ada masa di mana buah iblis itu lebih superior lagi dari haki. Itu kita yakin yang akan bawa itu Kurohige. Ya Kurohige. Ya kan sekarang sudah muncul dong. Ya. Rox kan ngomong menghancurkan Marijoa bukan pakai haki, pakai dua buah iblis. Artinya kita sekarang itu sudah tahu jika buah iblis lebih superior lagi dari haki kan gitu. Ya apalagi buah iblisnya tipe dewa anjir, ini bukan buah iblis biasa aja. Kan udah kembali lagi ya, berarti kita sudah tahu kalau misalkan haki saja masih tidak cukup karena memang harus pakai kekuatan sejati dari buah iblis, itu ya. Anjir. Emang benar Sangat Niga adalah kunci ya kan masuknya ya. Dan untuk menurut gua Dragon ya kembali lagi kenapa dia disebutkan dan banyak yang ngomong Dragon itu terlalu takut dengan kesatria suci. Ya mungkin itu dia masih memikirkan kekuatan pasukan revolusi. Mungkin ya para komandannya sendiri belum ada yang bisa menandingi atau setara dengan para kesatria suci ini ya. Jadi Dragon lebih memilih nantilah tunggu waktu yang tepat di perang puncak nanti gitu. Iya sih. Jadi udah menjawab semua pertanyaan ini ya. Iya, mungkin kita lanjut ya. Kita lanjut ke poin berikutnya yaitu sekuat apa Fingarland Garling. Wah ini menarik banget sih Zen. Gue juga penasaran sekuat apa sih Garling ini Zen. Nah jadi kan salah satu teori yang berkembang sekarang di perang puncak nanti kan Dragon itu akan lawannya Garling ya. Iya. Garling kan sekarang sudah bukan menjadi kesatria suci, dia menjadi salah satu dari Gorosei, otomatis dia juga memiliki kekuatan iblis dari Imu ya. Dia juga bisa yokai ya. Artinya Garling kan sekarang semakin kuat. Iya, tapi kuat, waktu di God Valley kan tidak diceritakan Garling itu ikut bertarung tapi pasti ikut bertarung karena Somers saja itu mengetahui Gaban gitu. Artinya pasukan kesatria suci itu pernah bentrok dengan Roger Pirates ya. Dan artinya kalau misalkan kapan waktu mereka bentrok ya yang pastinya di God Valley karena momen pertemuan mereka ya adanya di God Valley gitu. Dan kita tahu pada saat itu kan Garling masih muda ya, masih muda anjir.
Tapi kalau secara umur ya, berarti Garling itu ya sepantaran sama Garp biasanya. Iya, Garp sama Roger. Oh, sama Roger ya. Jadi kalau misalkan sama Dragon ngelawan Garling, berarti dia ngelawan orang tua. Iya, ngelawan orang tua, ngelawan seniornya sendiri ya. Tapi mungkin untuk sekarang sih Garling itu bisa dibilang ya memang sudah setara Gorosei ya. Soalnya kan soalnya kan kita juga bingung, Imu ngapain dia ngebunuh Satan, padahal Satan tidak terluka, masih bisa menggunakan kekuatannya ya. Langsung dicabutkan, langsung dimatiin aja sama Imu, seenteng itu gitu loh, tanpa pertimbangan apapun ya. Iya, berarti kan dia sudah mikir penggantinya ada penggantinya. Garling, berarti kan dari situ kita tahu Garling itu kuat banget dong. Iya, itu setara dengan Gorosei ya. Nah, kita tinggal tunggu aja nanti yokainya seperti apa. Tidak mungkin sama seperti Saturn ya. Yokainya pasti beda gitu. Banyak yang ngomong itu yokainya Garling itu tikus anjingnya. Oh, tikus ya, betul. Kocak banget sih. Red fruit ini apaan? Itu tinggal tunggu aja lah nanti lah. Tapi kalau untuk Garling sendiri ya, gue yakin kuatnya itu setara untuk sekarang ya, melebihi Yonko sih menurut gua. Pasti sih kalau itu mah ya, logikanya gini, kalau kita ngelihat Seng itu kuat ya, apalagi bapaknya anjir. Soalnya kan potensi kekuatan seseorang itu ya emang legacy dari DNA ya ibaratnya. Emang di One Piece mah kan seperti itu. Iya, emang begitu. Kekuatan itu berdasarkan dari keturunan. Potensinya kan dari keturunannya itu ya. Berarti untuk pertanyaan atau poin ini sudah cukup, kita langsung lanjut ke poin berikutnya ya. Ini poin terakhir juga nih, Sen. Kapan waktu yang tepat Dragon mulai beraksi? Nah, ini puncak pertanyaannya nih, kapan nih kira-kira Dragon itu akan beraksi, Sen? Iya, kita kembali ke pertanyaan yang pertama ya. Iya, yang tadi pertama kan, lagi nih. Marijoa terbakar, siapakah pelakunya? Banyak yang ngomong Dragon, tapi di poin-poin selanjutnya tadi kita menjelaskan jika Dragon memang masih menunggu Sanganika ya. Sanganika. Nah, dan mungkin juga ini kan aslinya kan kapan Dragon beraksi itu dalam artian Dragon itu bertarung loh gitu. Iya, dapat panggung bertarung ya, yang gelut ya langsung ya. Tapi selama 20 tahun kan, 20 tahun waktu yang panjang, pasti pasukan revolusi juga kan menemui tantangan-tantangan yang lebih besar lagi, musuh yang lebih kuat lagi ya. Mungkin menurut gua Oda akan nyepil sedikit pertarungannya Dragon. Oh, tapi kira-kira ngelawan siapa ya? Nah, kalau itu yang masih kita bingung. Jadi ini kan soalnya mungkin apakah gini, Dragon kan masih khawatir dengan kesatria suci. Iya. Apakah mungkin dalam rentang 20 tahun itu Dragon pernah bertarung dengan kesatria suci? Nah, soalnya masuk akal nih kalau kesatria suci. Kenapa dia bisa bertemu dengan kesatria suci? Tugas utama dari kesatria suci adalah menarik upeti dari negara-negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Sedangkan pergerakannya pasukan revolusi kan menyetop upeti tersebut. Iya, kebalikannya. Nah, otomatis ketika pasukan revolusi ingin menyetop upeti tersebut, bentrok dengan Satria Suci, mungkin akan disepil oleh Oda Sensei. Jadi sepilnya itu mungkin kayak God Valley. Oh, bisa jadi sih ya kayaknya ya. Jadi kita diperlihatkan Dragon berdasarkan Satria Suci, bentrok udah itu mungkin nanti. Jadi mungkin ini kalau nyinggung God Valley, jadi inget gak sebelum Garp datang? Iya. Ketika pasukan angkatan laut itu udah putus asa kan, wah kita udah nggak punya harapan. Akhirnya kan terdengar suaranya Garp ya kan. Iya. Nah bisa jadi kalau itu jadi pasukan revolusi yang kroco-kroconya gitu ya, digempur sama Holy Knight, udah putus asa Sen. Wah kita udah nggak punya harapan. Nah datanglah Maki di Dragon. Nah jadi mungkin vibe-nya akan kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Nah setelah itu kita tidak dikasih tahu fightingnya seperti apa. Mungkin ini seperti penutupan God Valley, cuma bentrokan-bentrokan haki, efek haki terus udah. Mungkin seperti itu. Tapi gue setuju, apalagi kalau ternyata bentrokannya itu Dragon ngelawan lebih dari satu Holy Knight, jadi keren banget ya kan. Kita pasti Oda itu akan nyepil. Adapun misalkan nyepil pasti seperti itu gitu, karena Oda kan memang fokus ke flashback tapi tidak di pertarungannya, di ceritanya saja, di narasinya saja ya. Untuk fightingnya Oda kan tidak memperlihatkan. Kalau misalkan harus diperlihatkan, yang paling cocok menurut gue kayak gitu aja. Iya sih, paling mungkin nanti di perang puncak flashback mungkin bisa jadi flashback dulu. Jadi ketika ini Dragon ketemu sama Holy Knight yang pernah dia lawan, entah itu Garling, entah itu siapa, jadi akan kembali ke flashback. Itu kan ciri khas Oda kan seperti itu. Sama kayak ketika Summer ngelihat Gabanya kan, cuman itu kan nggak diliatin flashbacknya ya, tapi kan itu kayak recall memory gitu kan, dulu pernah berhadapan gitu kan. Dan memang itu bukannya gaya Oda Sensei saja ya, semua mangaka juga gitu. Jadi supaya jelas kan, ibaratnya ada konflik apa sebelum terjadinya kejadian yang di ongoing itu ya kan.
Wah, keren Jadi banget sih. dari situ kita akan tahu memang Dragon juga sudah beraksi. Ya diomong kapan Dragon beraksi untuk bertarung ya menurut gue dari 20 tahun juga ya Dragon udah beraksi dong harusnya ya kan. Itu dari membentuk pasukan revolusi apalagi ketika ini ketika pasukan kemerdekaan namanya dulu kan pasukan kemerdekaan Iya, kemerdekaan. masih kecil kan. Ya, otomatis Dragon sendiri yang turun dong. Iya harusnya karena kan secara ini pasukannya belum banyak ya, masih sedikit ya kan. Cuma sayangnya Oda sama Toei nampilinnya ketika Dragon rapat lagi. Iya rapat anjir. Gitu. Kocak banget ya. Udah mah pasukan revolusi itu bajunya kayak PNS aja guys. Betul. Yang pertama itu kayak gua ngeliat itu kayak guru SD. Iya kayak guru-guru SD seragamnya nih kocak banget ya. Emang bener sosok. Tapi menurut gue ya, gue kan selama ini ketakutannya itu ternyata tidak sesuai ekspektasi untuk panggungnya Dragon ya. Tapi kalau kita lihat Rock disebek di luar ekspektasi, malah bener-bener wah keren banget ya kan. Sosok Loki yang tadinya siluetnya cuman kayak badut ulang tahun pas ngelamar Lola kan, ternyata disepil sehebat itu, sedahsyat itu ya. Sampai-sampai King Harald ya, gue jujur sebelum ini belum pernah dengar nama King Harald anjir. Ya, memang baru ya kan baru disepil di Iya. spoiler tentang Elbaf kan, dan ternyata sedahsyat itu anjir. Kayaknya ya semoga aja Dragon itu ya tidak mengecewakan, bahkan beyond our expectation ya. Iya. Ibaratnya. Nah itu kembali lagi kita nunggu Dragon sekarang ada Loki. Iya, Kita juga anjir. udah Jadi cukup kayak pada Loki, ya. melebar anjir, kocak banget. Tapi ya. kadang manganya itu tidak mengecewakan, yang mengecewakan itu Toei-nya sendiri. Toeinya kayak rambutnya Garling anjir, apa-apaan nih rambutnya Garling. Jadi untuk beberapa adegan fight itu memang fans itu nyalahin Toei ya untuk Kaido versus Luffy. Oh iya, aja Luffy kan itu ya. nyalahin bener-bener nyalahin Toei. Banyak yang menyayangkan ini kalau bener-bener di remake atau diganti sama Wit Studio atau Mappa itu lebih bagus ya. Cuma ya kalian pikir aja Mappa sama Wit Studio nggak bakal bisa ngejar produksi per minggu dengan kualitas itu betul, ya. Dan sekarang juga kan ketika di Egghead menurut gua ya mulai ada perbaikan lah dari Toei gitu. Adegan fightnya mending masih bisa dilihat gitu, tidak terlalu banyak cahaya lah gitu. Dia tidak terlalu ultra insting ya. Ultra insting. Ya mungkin kalau misalkan Dragon diperlihatkan bertarung, kayaknya Dragon baru muncul ngeluarin Hosokuagi aja itu udah geger di internet udah geger soalnya. Apalagi kalau Dragonnya kayak gini ya kan, tapi hakinya sedasar itu wah jadi keren belum banget sih, anjir. sampai fight gitu baru ngeluarin hakinya aja. Itu udah bikin geger internet menurut gua. Jangan heran nanti buka TikTok, buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube, isinya cuplikan itu semua. Sama kayak guard di Hachinosu anjir. Iya, betul. Kan kebanyakan kalau perang itu, kalau duel itu ya openingnya tuh ringan-ringan. Ini openingnya guard itu mewah banget anjir. Ibaratnya langsung turun yang kayak gini kan. Guard itu kan yang waktu landingnya kan kayak gini kan. Langsung kata-katanya guard itu menggelegar anjir. Terus to the point, jeder. Bahkan One Piece sudah sampai 1100-an episode dan juga chapter. Itu bener-bener fight ketika dianimasikan paling keren itu guard anjir. Secara gradasi warna jadi nggak lebay gitu anjir. Kadang sebelum guard itu Sanji versus Queen yang paling bagus ya, karena dominan di biru warnanya itu pada saat itu, jadi nggak ada campuran warna yang lain yang terlalu kontras gitu ya. Tapi setelah guard muncul, guard itu paling keren menurut gue. Paling keren asli, kayak to the point banget. Apalagi sosok guard itu nggak kelihatan kayak kakek-kakek anjir. Guard di momen Hachinosu itu. Nah, semoga saja nanti Dragon tidak mengecewakan ya. Iya, semoga saja. Pastilah kita tunggu. Ini sudah waktunya Dragon muncul ya. Sudah waktunya juga. Dan kemunculan yang tepat menurut gue ya nggak usah basa-basi lah, langsung ke Marijo aja. Iya, di Marijo aja. Nungguin apa lagi ya kan. Berarti kayaknya untuk topik kali ini sudah kita bahas semua ya sini. Iya. Jadi kita anggap selesai ya. Ya, jadi untuk kalian yang bertanya-tanya, kalau kalian nonton sampai akhir, kalian bertanya-tanya di poin-poin tadi yang sudah dijelaskan, kalian bisa komen. Kalau kalian udah subscriber lama, kalian bisa posting di tab komunitas ya. Karena ini benar-benar kenapa kita kembali ke 1149, karena terlewat momennya anjir. Kita lupa bahas anjir waktu itu ya. Jadi ini tuh kayak secara judul dari lama tapi kelewat anjir. Iya. Ya berarti jangankan udah sensei, kita sebagai kreatornya aja kayak gitu anjir. Ya gimana nggak kelewat ya. 1149 kayak gitu. 1150 Rocks muncul. Rocks muncul ya, Rocks dulu dong. Rocks dulu yang lagi hype ini, kita juga antusias kan untuk Rocks ya.
Berarti buat teman-teman jangan lupa ya, kalau kalian punya opini, pendapat atau sebuah teori-teori yang kalian pikir itu menarik untuk dibahas ya, jangan lupa untuk komen di video ini atau tuliskan posting di tab komunitas ya. Jadi supaya kita baca, kalau iya teorinya menarik, nanti akan kita jawab langsung lewat video on cam kayak gini ya, di segmen Ternyata Aku dan Ribito ya. Jadi ada yang mau disampaikan lagi nggak? Mungkin udah ya. Nah, berarti kita akhiri saja ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.